Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kita baca dulu yang mau kita bahas, termasuk juga surat-surat pendek dari juz aman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para sepuh dan sepuh jemaah masjid Darussalam, guru belajar, para ustaz, para ulama, para tokoh masyarakat, ya semuanya saya muliakan dan saya hormati. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, jemaah pengajian Ahad pagi yang semoga mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, insyaallah kita selang-seling. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita hadis Arba'in Nawawi dan berikutnya tafsir. Jadi biar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua usaha kata Nabi, yang mana kalau kalian mengaku berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat. Tersesat dalam artian terjerumus ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dua usaha yang ditinggalkan oleh Nabi? Yang pertama adalah Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan kepada beliau dari Allah. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mulai Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dari surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Di mana surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama dan pimpinan surat, walaupun turunnya itu bukan yang pertama. Lalu siapakah yang meletakkan harus diterbang ataupun bagaimana? Sementara kalau yang pertama turun
Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah surat An-Alaq. Seharusnya kan kalau urutannya yang pertama, tetapi kenapa Al-Fatihah? Itulah yang juga termasuk dalam pembahasan tafsir. Maka itu adalah rahasia yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana penyusunnya termasuk Zaid bin Sabit sebagai penulis Al-Quran juga tidak tahu kenapa rasanya. Yang jelas ketika Nabi mengajarkan dan memerintahkan, tidak ada lain kecuali mengucapkan sami'na wa ata'na, saya mendengar, dan kemudian dilakukanlah sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya ambil tafsir dari tafsir Al-Wasit. Al-Wasit dari sederhana gitu ya, jadi karangan Muhammad Said Tantawi. Ini tafsir ini 15 jilid saya dapat hadiah dulu karena sering ikut di Mesir. Jadi pada pengarangnya langsung, jadi Said Tantawi namanya, dia Syekhul Azhar. Jadi semua ribuan orang atau ribuan murid itu mendapatkan hadiah. Ini pokoknya yang ikut kajian tafsir setiap Jumat, biasanya habis Jumatan itu langsung. Nah, mereka yang ikut mendapatkan ini, walaupun hanya ikut sekali dapat juga. Nah, jadi kalau beli lumayan. Jadi sampai 15 hari. Jadi inilah sebagai jariah beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Meninggalnya pas di Madinah, ya, beliau umrah dan kemudian meninggal. Jadi Sayyid Al-Azhar itu adalah Sayyid Tantawi. Mereka dulu beliau mengajar di Universitas Madinah. Kemudian pulang ke Mesir, kemudian menjadi Sayyid Azhar. Kemudian beliau umrah, kemudian meninggal di Mekah, di Madinah. Dan beliau diwakafkan di Baqi, jadi sebelah Masjid Nabawi. Itu salah satu sedikit tentang perkenalan dengan Sayyid Tantawi atau Sayyid Azhar. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam surat Al-Fatihah apa yang harus kita bahas terlebih dahulu? Di mana di sini disebutkan surat Al-Fatihah hiya as-surah al-wahidah allati amara al-Islam atba'ahu ay yaqra'uha fi kulli shalah. Surat Fatihah itu adalah salah satu surat yang satu-satunya surat yang diperintahkan oleh Islam untuk dibaca setiap salat. Jadi kalau yang lainnya kan enggak, Al-Ikhlas enggak harus setiap salat, Al-Falaq enggak harus setiap salat. Akan tetapi ketika surat Al-Fatihah ini diperintahkannya untuk dibaca setiap kita salat, setiap rakaat. Bukan hanya salat fardu saja, akan tetapi salat sunnah apapun atau namanya salat harus membaca surat Al-Fatihah. Makanya para ulama mengatakan, apakah surat yang paling gampang dihafal? Jadi jawabannya, menurut jumhur ulama, karena pengalamannya, yang paling gampang dihafal adalah surat Al-Fatihah. Jadi kita ngantuk kemudian bangun semua aja Al-Fatihah, insyaallah bahkan lupa. Tapi coba yang lainnya Al-Hafiz macet dulu, gitu ya. Ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada surat Al-Fatihah itu mudah dibaca dan mudah dihafal karena setiap umat Islam dia harus menghafalnya. Berarti orang yang belum hafal surat Al-Fatihah belum salah, belum salah ataupun baru masuk Islam saja. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, wa hadhihi surah ala suri hajmiha wa qillati ayatiha qad ishtamalat bi wajhi ijmalin ala maqasid. Jadi sesungguhnya walaupun hanya sedikit dari surat Al-Fatihah ini, tetapi sudah mencakup. Yang mana dalam tafsir dikatakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu sudah mencakup semua ayat dan surat di dalam Al-Quran, tetapi ayat surat yang lain tidak mencakup surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu kelebihannya seperti itu. Lalu kemudian yang pertama, apa yang harus dibahas? Wa nara minal khairi qabla an nabda fi tafsiriha bitafsir. Maka kata pengarang mengatakan, alangkah baiknya kalau kita sebelum kita membahas tentang surat Al-Fatihah itu,
terlebih dahulu memperkenalkan yang pertama mata nazarat suratul Fatihah. Jadi kapan turunnya? Lalu kemudian yang kedua, di manakah turunnya? Lalu kemudian selanjutnya apa fadilah dan keutamaan yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Ini juga penting. Yang pertama adalah mata nazarat suratul Fatihah. Kapan turunnya surat Al-Fatihah itu? Jadi kalau kita bertanya apakah di Madinah ataupun di Mekah. Sehingga kalau berkaitan dengan turunnya ayat atau turunnya surat, itu kaitannya dengan Mekah dan Madinah. Itu ada namanya surat Makkiyah, ada namanya surat Madaniyah. Jadi kalau di tafsir menurut Al-Quran, bahwasanya ada namanya surat Al-Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu adalah, ini langsung diambil yang umum. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada yang berpendapat surat Makkiyah itu adalah surat yang turun di Mekah, tapi itu belum sempurna karena ada surat Madaniyah yang turun di Mekah. Seperti surat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Jadi dari ayat ketiga dari surat Al-Maidah itu turunnya di Mekah waktu beliau haji. Tetapi tergolong surat Madaniyah. Berarti pengertian yang paling sederhana yang mudah kita pahami, yang dimaksud dengan surat Madaniyah itu adalah surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang dimaksud dengan surat Makkiyah itu adalah surat atau ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Maka itu pengertian tentang Makkiyah. Kemudian, apakah surat Makkiyah atau surat Al-Fatihah itu turun dari Mekah atau Madinah? Maka mendapat jumhur ulama mengatakan waqila annaha nuzalat atau nazalat fi al-Makkah. Jadi di Makkah. Jadi turunnya itu di Makkah, berarti dia termasuk Makkiyah. Lalu bagaimana kalau seandainya ada yang berpendapat di Madinah? Padahal salat itu diperintahkan kepada kita, kepada umat Islam sejak Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Dan setelah adanya salat 5 waktu itu diperintahkannya adanya membaca surat Al-Fatihah. Jadi tak mungkin turunnya di Madinah sementara perintah salat itu di Mekah. Maka oleh sebab itulah merujuk kepada pendapat yang pertama bahwasanya turunnya surat Al-Fatihah itu adalah di Mekah. Jadi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Jadi yang menjadi syarat atau rukun daripada sholat itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, innaha nazalat marratan di Makkah hina furidatis shalah wa marratan di Madinah hina huilatil qiblah. Pendapat yang kedua bahwasanya surat Al-Fatihah itu turun 2 kali. Walaupun jadi 1, tetapi turunnya 2 kali. Yang pertama turunnya itu di Mekah ketika sholat diperintahkan. Jadi sholat diperintahkan itu kan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Jadi sebelumnya itu belum ada sholat 5 waktu. Yang ada sholat biasa Nabi mengajukan sholat. Hanya saja bukan namanya sholat 5 waktu karena hanya 2 kali. Nah pada saat itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Isra dan Mi'raj diperintahkan untuk sholat. Dan perintahnya di situ ada ajuran, ada ruku, ada berdiri dan ada sujud, semuanya itu diajari oleh malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah diperintahkannya sholat itu pun juga lalu kemudian turunlah ayat ini sebagai rukun daripada sholat. Jadi tidak sah orang sholat akan tetapi tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua katanya turunnya di Madinah setelah kiblat itu pindah. Jadi maaf
Sekarang itu kita kalau di Mekah, kalau di Madinah itu kan menghadapnya ke selatan, menghadap ke Ka'bah. Mekah itu kan sebelah selatan sini, jadi di sini di tengah ini Madinah, kemudian di sini Palestina, Baitul Maqdis di paling utara. Nah dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tahun kedua Hijriah, beliau itu melakukan salat 5 waktu menghadap utara. Ke sini ke Baitul Maqdis. Itu selama kurang lebih 17 bulan di Madinah. Ini posisi beliau di sini menghadap dengan salat. Tetapi pada saat itulah orang-orang Yahudi mengatakan, Muhammad dan umatnya ikut-ikutan kami menghadapnya kepada Baitul Maqdis. Maka pada saat itulah Nabi mengharapkan dan sambil berdoa bagaimana agar supaya kiblatnya umat Islam itu dipindah. Maka kemudian diturunkanlah di dalam ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral. Yang mana awalnya adalah qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Maka pada saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun ayat itu untuk memberitahu kepada Nabi bahwasanya kiblatnya umat Islam pada saat ini bukan lagi ke utara tapi ke selatan, ke Mekah, yaitu ke Ka'bah, insyaallah. Jadi pada saat itulah juga turun surat Al-Fatihah ini sebagai bukti bahwasanya salat sudah dipindahkan. Ini awal atau pembukaan daripada pembacaan surat Al-Fatihah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, jadi sekedar pengetahuan bahwasanya umat Islam dulunya itu menghadapnya kiblatnya itu adalah ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Tapi setelah bertahun di Madinah lalu kemudian menghadapnya ke selatan. Itu. Jadi sampai sekarang, nah, makanya masjid itu asal ke sana aja udah kiblat. Jadi tidak harus minjam sebenarnya. Tapi ya kalau sudah kali minjam ya monggo. Artinya, ya Ka'bah itu kan beberapa meter gitu. Jadi seharusnya kalau memang mau dipaskan nanti kan modelnya kerucut gitu ya. Akan tetapi kan tidak salah. Itu artinya orang yang melakukan salat di luar Makkah, maka menghadapnya ke Mekah itu sudah masuk di tak mungkin kita harus pas terus itu. Jadi pokoknya ke barat gitu ya. Tapi nggak boleh kalau kita mengatakan saya menghadap salat ke barat, enggak, tapi kiblat rasanya. Tapi kalau kita di sini adalah dengan adanya kiblat. Begitu itu pengantar tentang masalah surat Al-Fatihah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, surat Al-Fatihah itu turunnya adalah jumhur mengatakan, kalau mufassir mengatakan adalah turunnya di Makkah atau sebelum hijrah Nabi. Kenapa demikian? Karena sholat 5 waktu diperintahkan kepada kita, kepada umat Islam itu sebelum beliau hijrah. Otomatis karena ada rukun di situ yaitu surat Al-Fatihah, tentu saja dia turunnya juga sebelum sholat diperintahkan. Lalu kemudian surat Al-Fatihah itu mempunyai beberapa nama. Ini masih nama. Surat Al-Fatihah mempunyai nama banyak. Di antaranya adalah ada yang menyebutkan suratul Fatihah, surat pembuka. Jadi nama surat Al-Fatihah itu kalau kita sering mendengar yang beda dengan Al-Fatihah berarti dua benar. Jadi yang pertama nama surat Al-Fatihah itu Al-Fatihah karena sebagai pembuka daripada Quran. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Jadi kadang-kadang kan ketika kita ada acara, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Berarti Al-Fatihah juga. Al-Fatihah. Jadi marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah, juga benar. Marilah acara ini kita buka dengan Ummul Kitab, juga benar. Karena itu nama lainnya. Nama lainnya. Jadi nama lain dari surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab. Kenapa umum itu adalah induk, kitab itu adalah kitab? Dinamakan dengan umum atau induknya kitab karena semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu induknya adalah suratul Fatihah, maka disebut dengan umum.
Kenapa ibu itu disebut dengan ummu? Karena semua anak itu pasti keluarnya maaf dari ibu, maka disebutlah dengan ummu. Ya, itu kan. Jadi menghimpunnya anak kita juga termasuk. Ini tidak akan ada keluar dari bapak ya. Pasti keluar dari ibu. Maka karena semua anak itu keluar dari ibu, maka disitulah disebut dengan ummu. Sehingga orang mengatakan atau anak mengatakan memanggil ibunya ummi, artinya ibuku. Itu mengatakan begitu. Jadi ummul Quran atau dibilang dengan ibunya Al-Quran disebabkan karena semua yang ada di dalam Al-Quran induknya ada di dalam surat Al-Fatihah. Tuh berikutnya. Kemudian yang ketiga yang sangat terkenal, nama surat Al-Fatihah itu disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa 7 ayat diulang-ulang? Ini maksudnya bahwasanya surat Al-Fatihah itu pasti diulang-ulang oleh kaum muslimin paling tidak. Kita setiap hari dan setiap malam ketika sholat kita pasti membacanya. Berarti kan diulang-ulang. Maka disebutlah dengan istilah As-Sab'ul Mathani. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi ulang-ulang berarti rakaat pertama juga Al-Fatihah dan seterusnya. Kemudian juga ada surat yang dinamakan dengan surat Al-Hamd. Jadi surat Al-Hamd. Kemudian ada juga disebut dengan surat Ruqyah. Surat Ruqyah. Ruqyah itu yang meruqyah orang kena. Berarti Al-Fatihah itu bisa meruqyah. Dan juga banyak nama-nama daripada apa dia disebut dengan surat Asy-Syifa, penyembuh atau obat. Itu banyak sekali. Maka ini beberapa nama yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita kenal mendengar dari seseorang, mari kita buka dan seterusnya, itu salah satunya boleh dengan As-Sab'ul Mathani, boleh juga kita dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Itu surat Al-Fatihah. Kemudian masuk kita kepada pembahasan surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah, Bapak dan Ibu sekalian, itu kita dianjurkan dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi bahkan bukan hanya membaca surat Al-Fatihah saja, itu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian mau membaca Al-Qur'an, maka awalilah mulailah dengan bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita dianjurkan ketika mau membaca Al-Qur'an, surat apapun, ya, surat apapun, maka dianjurkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru kemudian lanjut. Tetapi kalau kita di awal-awal surat, maka dianjurkan membaca A'udzu dan kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa A'udzu itu dianjurkan dibaca? Karena dengan adanya A'udzu itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mendapatkan perlindungan dari setan yang dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka kita diminta untuk minta perlindungan. Maka itulah sebabnya kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Dan ta'awudz itu juga banyak manfaatnya. Salah satunya adalah, maaf di sini disebutkan juga tentang masalah tafsir daripada ta'awudz. Kalau kita posisi marah, maka tepatlah membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka dalam satu riwayat dikatakan bahwa ada seseorang para sahabat yang marah besar. Lalu kemudian dia ditanya, marah, kalau udah marah ini lupa, lu ingat. Lalu kemudian coba bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dibacanya, lalu kemudian dia bisa sembuh. Jadi marahnya itu bisa sembuh dengan adanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka itu salah satu anjurannya. Maka kenapa kita dianjurkan untuk membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, jadi kalau kita mau membaca Al-Quran, pertama yang harus kita baca adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim untuk memulainya. Kemudian yang kedua, setelah itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan bismillah ini
selain yang di surat Al-Fatihah, di surat-surat yang lain sudah ada juga. Akan tetapi yang termasuk dari salah satu ayat dari surat, yaitu Bismillah yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Coba kita Al-Imran juga ada Bismillahnya. Kemudian nanti Al-Ma'idah juga ada Bismillahnya. Kemudian yang lainnya pun juga ada Bismillahnya. Dan semua itu ada Bismillahnya, akan tetapi yang masuk dalam satu surat atau tergolong surat di situ atau ayat, maka masuknya dalam surat Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu adalah termasuk salah satu dari ayat dari surat Al-Fatihah. Maka Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bacaan Bismillah di sini otomatis ada sesuatu yang tersimpan. Dengan begini gitu ya, dengan menyebut nama Allah, ucap-ucap langsung dengan menyebut nama Allah. Berarti ada salah satu yang tersimpan yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah setiap kita bekerja, maka hendaklah membaca Bismillah. Setiap kita melakukan sesuatu, awalnya dengan bacaan Bismillah. Itulah arti daripada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu diajarkan Nabi, kullu amrin dibarik la yubda'u Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan yang tidak diawali dengan adanya Bismillah, maka berkahnya itu terputus. Maka oleh sebab itulah setiap kita mau bekerja, mau melakukan apa saja, maka diajarkan oleh Nabi untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau melangkah ke pasar, ucapkanlah dulu Bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar pakai motor, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ajaran. Jadi dengan menyebut nama Allah kita lakukan apa, itulah yang diajarkan. Kemudian di situ kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dari sifat-sifat Allah itu banyak, akan tetapi di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bukan yang lainnya. Maka Allah mengatakan karena adanya sifat Rahman dan Rahim itu adalah yang paling banyak didapatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu semuanya dua-duanya berasal dari kata Rahman. Rahmah itu berkah, rahmah itu kebaikan. Lalu kenapa yang membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Maka mufassir di sini menyebutkan kalau Ar-Rahman itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seluruh makhluknya yang hidup, baik itu beriman kepada Allah ataupun tidak, baik itu manusia ataupun bukan. Maka itu rahmat Allah. Dan jangan heran kenapa orang kafir yang tidak pernah sama, tidak pernah puasa, tetapi kok rezekinya banyak, kaya. Kenapa? Binatang-binatang juga bisa makan. Itu yang mendapatkan dengan itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Rahman, yang diberikan kepada semuanya. Itu termasuk binatang, manusia, semuanya. Jadi tadinya berbeda. Akan tetapi ketika mempunyai sifat Ar-Rahim, barulah kepada khusus bagi orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Jadi sifat rahimnya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang kafir. Sifat rahimnya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang selain dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itulah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih dalam artian Allah memberikan rahmat kepada semua makhluknya, baik itu dunia yang beriman ataupun tidak, baik itu manusia, jin dan lain sebagainya, semua yang diberikan. Sampai-sampai binatang ternak dapat makan, binatang melata juga dapat, cecak aja bisa dapat. Itu karena mendapatkan
kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan rahmat. Tetapi kalau Ar-Rahim ini harus diberikan dan khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan inilah khususnya yang disebut dengan sifatul rahim. Jadi bedanya Ar-Rahman dengan Rahim. Yang pertama adalah kalau Ar-Rahman itu rahmat Allah, pemberian Allah, karunia Allah yang diberikan kepada makhluknya semuanya. Baik itu dia mau beriman atau tidak, dikasih. Dia mau menantang atau yang lain dikasih. Akan tetapi sifat rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala maka hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman nantinya. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimahullah, itu dengan adanya tafsir basmalah dan begitu juga dengan amal yang intinya mengajak kepada kita semua bahwasanya surat Al-Fatihah itu mengajarkan yang pertama, apabila kita mau melangkah, mau melakukan sesuatu, khususnya sesuatu yang baik, akan tanya awalilah dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau bekerja, awalilah Bismillah. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita semua. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan sebagaimana sepuh kemarin mengajarkan. Kemudian setelah itu kita akan syuruk. Jadi kita pengajiannya ahad itu sampai syuruk. Sekarang itu syuruknya jam 5.27. Jadi sekarang udah 30 berarti udah lebih. Maka monggo yang mau kita diskusikan bersama dipersilakan terlebih dahulu sebelum kita tutup. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwa ayat pertama pada Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan untuk surat-surat yang lain itu Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk. Gitu Ustaz. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa kebanyakan imam sering ini itu pada waktu membaca Al-Fatihah itu kok yang disyirkan itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja pertanyaan saya Ustaz. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak dan sekalian, bacaan basmalah khususnya di Indonesia gitu ya. Itu kadang-kadang di dalam salat itu kadang-kadang di dalam salat itu ada yang sir atau pelan-pelan, ada yang dijauhkan. Padahal surat atau ayat basmalah itu termasuk salah satu dari ayat surat Al-Fatihah. Itu bagaimana? Gitu ya. Jadi begini. Jadi di dalam fikih itu ada beberapa mazhab. Ada Syafi'i, ada Maliki, dan ada yang lainnya. Jadi dari setiap ini, menurut Imam Malik, kalau Imam Malik itu berpendapat bahwasanya ketika kita salat itu maka Bismillahnya cukup disirkan saja. Sirkan seperti di Mekah itu kan sir, jadi yang dinamakan adalah basmalah, tapi dibaca juga. Karena hadisnya juga jelas. Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian beliau membaca Alhamdulillah. Jadi Nabi kan salatnya bukan hanya sekali, banyak kali. Maka kadang-kadang Nabi mengatakan Bismillah yang dijaharkan, kadang-kadang beliau itu mensirkan. Maka oleh sebab itulah itu hanya pendapat ulama fikih saja. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu maka Bismillahnya harus dijaharkan, tetapi kalau menurut Imam Malik itu sirkan. Maka kita kebanyakan di Indonesia itu mengambil mazhab Syafi'i, maka dijelaskan. Akan tetapi kalau ada imam baru di sini yang datang lalu kemudian mengesirkan, tidak ada masalah, itu sah. Jangan kita langsung lupa ini itu meneh, tapi itu semuanya kita dibuka, jadi tidak ada masalah. Ya, itu jadi semuanya sah. Mau sir juga sah, sir sah. Yang nggak sah itu kalau nggak sah, itu tidak pendapat.
Pilih dulu sudah, ini insya Allah. Jadi monggo yang sudah dapat langsung aja nanti kita pilih, kita tutup. Nanti akan ditutup oleh pembawa acara. Jadi ada satu hal yang diamanai oleh Pak Sesepuh tadi. Jadi sebelum kita mulai kajian, buka dulu oleh MC-nya dulu kajian. Boleh dipuja dengan masalah apa gitu ya. Ini dulu yang dapat saya sampaikan dan kembalikan kepada pembicara dari saya. Kalau ada kekurangan dari khilafah, kita mohon maaf. Dan ini saya juga akan ketemu dengan salah satu ustadz yang dekat dengan almarhum juga, dan nanti saya ngobrol-ngobrol dengan beliau. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada ibu. Mari kembalikan kepada pembicara dengan Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.